Halo Sobat Besti, jumpa lagi kita di bincang-bincang seputar statistik Kabupaten Semarang. Nah, pada episode kali ini sudah ada di hadapan saya seorang narasumber. Beliau adalah statistisi ahli muda BPS Kabupaten Semarang yang menghandle tim statistik sosial. Beliau adalah Mas Puja Sulistiawan. Halo Mbak. Iya, jadi Mas, ini ya data yang dihasilkan dari statistik sosial begitu ya Mas ya, itu kan cukup beragam. Di antaranya ada data terkait kesejahteraan rakyat. Nah, Betul. indikator yang ada di statistik kesejahteraan rakyat itu adalah salah satunya kemiskinan. Nah, yang selalu menjadi perbincangan yang hangat-hangat panas begitu ya Mas ya kalau ngomongin kemiskinan begitu. Nah, terutama nih ngomongin soal garis kemiskinan. Nah, sering tuh kita lihat di headline sosmed menyebutkan bahwa adanya perbedaan perhitungan angka kemiskinan yang digunakan BPS dan Bank Dunia. Disebutkan juga bahwa garis kemiskinan yang dihitung BPS didasarkan pada pengeluaran penduduk. Begitu ya, Mas ya? Iya, betul sekali Mbak Lilis. Nah, terkait pengeluaran penduduk dalam perhitungan GK ini, Mas, sebenarnya dari mana sih, Mas, sumber datanya? Iya, heeh, begini Mbak Lilis dan besti-besti semuanya. Jadi memang eh, BPS itu dalam menghitung tingkat kemiskinan itu menggunakan data pengeluaran penduduk gitu. Nah, data pengeluaran penduduk ini itu diperoleh dari survei, itu kita sebut dengan survei sosial ekonomi nasional atau kita menyebutnya dengan Susenas seperti itu. Nah, Susenas ini itu di dalam 1 tahun itu dilakukan 2 kali. Jadi yang periode pertama itu di bulan Maret, kemudian di periode kedua itu biasanya kita laksanakan di bulan September gitu Mbak Riris. Iya, jadi Betul, BPS itu secara rutin gitu ya, Mas, ya, melakukan survei Susenas ini bahkan setahun itu 2 kali, 2 kali, begitu betul. ya. Nah, perlu juga nih diketahui oleh sobat Besti semua bahwa kuesioner Susenas ini sangat kompleks ya, Mas, ya. Bagi sobat Besti yang mungkin pernah menjadi responden Susenas, pasti paham sekali. Nah, sebanyak itu data yang ada dalam satu kuesioner. Nah, itu tuh untuk apa aja sih, Mas? Iya, tadi saya sampaikan bahwa dalam 1 tahun itu Susenas dikumpulkan 2 kali gitu ya. Yang pertama di Maret dan September. Untuk yang di Maret itu memang angkanya nanti itu bisa menggambarkan sampai dengan level kabupaten. Tapi yang di bulan September itu nanti hanya untuk menggambarkan sampai level provinsi dan nasional gitu. Tujuan dari Susena sendiri ini itu sangat banyak, Mbak. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kuesioner Susena itu kompleks, memang betul. Karena pertanyaan di kuesioner Susena itu 100 lebih, 100 pertanyaan lebih seperti itu ya. Jadi petugas-petugas kami itu dalam melaksanakan Susena itu ya kurang lebih memerlukan waktu sekitar 2 jam, Mbak, untuk menggali informasi apa-apa saja yang ditanyakan di kuesioner tersebut gitu. Terus kemudian tujuan dari Susena sendiri ini itu sangat kompleks juga. Datanya juga yang dihasilkan sangat banyak. Yang pertama mungkin untuk menggambarkan ya, kondisi sosial dan ekonomi di suatu wilayah seperti itu. Terus kemudian juga sebagai dasar pemerintah untuk melaksanakan program-program sosial ekonomi. Yang ketiga, itu juga bisa digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah itu, Mbak Riri, seperti itu. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa eh, Mbak Riris menyampaikan kemiskinan, nah salah satu data yang dihasilkan dari Susenas adalah tingkat kemiskinan juga. Jadi Susenas itu mengukur kemiskinan suatu wilayah, seperti itu Mbak Riris. Jadi, datanya cukup banyak dan manfaatnya pun juga, cukup banyak ya yang didapat dari survei Susenas ini. Lalu Mas, mengapa sih BPS itu menggunakan pendekatan pengeluaran dalam, eee, penghitungan GK di Susenas? Betul. Jadi kalau kita
berbicara masalah kesejahteraan, mungkin banyak orang atau besti-besti yang di luar sana ya, itu kalau sejahtera itu kan kalau pendapatannya banyak gitu ya. Nah, kenapa kok tidak pendapatan? Kok kita iya, kita kok kenapa yang digunakan adalah pengeluaran seperti itu. Sebetulnya BPS pernah menggunakan pendapatan untuk mengukur kesejahteraan, tapi banyak kekurangan di sana, seperti itu ya. Terus kemudian BPS melakukan evaluasi, melakukan uji coba dan akhirnya pendekatannya adalah pengeluaran. Itu karena, kami yang ada di lapangan pada saat mencari data, pada saat masyarakat respon itu ditanya terkait dengan pendapatan, itu mereka mesti akan menjawabnya itu under. Artinya pada saat mungkin Mbak Riris ditanya ya, "Berapa pendapatan Mbak Riris dalam 1 bulan?" Gitu. Mungkin 10 juta realnya, tapi dijawab mesti, "Ah, 5 juta, 6 juta," gitu ya. Begitu juga dengan responden-responden kita gitu, pada saat 1 bulan misalkan pendapatannya 2,5 juta seperti itu. Mereka kebanyakan itu tidak mau jujur seperti itu, Mbak Riris. Nah, maka dari itu ya, eee, untuk mendapatkan data yang akurat, untuk mengukur indikator kesejahteraan itu biar mendekati kenyataan, mendekati real yang ada di lapangan, BPS pendekatannya adalah pengeluaran gitu. Karena itu lebih mendekati, tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, Mbak Riris. Jadi, itu alasan ya kenapa BPS menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, tantangannya nih, Mas, dalam mengumpulkan data pengeluaran rumah tangga itu apa? Kalau tantangannya banyak sekali ya, tantangannya ya bermacam-macam gitu ya. Eee, Mungkin yang utama tantangannya adalah kejujuran. Ya, jadi gitu. Jadi pada saat petugas-petugas kita mendata di rumah tangga sampel gitu, di responden gitu, pada saat kita tanya seperti itu ya, itu cenderung mereka tidak jujur, Mbak. Nah, seperti tadi saya sampaikan, berapa pendapatannya, mereka menjawabnya itu pasti under. Terus kemudian pada saat kita tanya seperti itu, punya aset misalkan apa, sepeda motor atau tanah gitu. Mereka berusaha untuk menyembunyikan itu. Ya memang tidak semuanya gitu kan, ada responden juga yang mereka jujur menjawabnya. Tapi, ada potensi kalau responden ditanya, itu adalah, mereka, menutup-nutupi itu. Gitu Mbak Riris, mungkin itu. Terus kemudian juga mungkin, tantangannya itu banyak responden dari kita, itu kan, sebelum didata, itu mereka menghindar sebenarnya Mbak. Gitu, menghindar. Jadi artinya pada saat kita petugas mengetuk pintu gitu, kadang-kadang mereka tidak mau membuka pintu gitu. Nah itu menjadi tantangan bagi kami gitu, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa data itu penting gitu. Nah, dari mana untuk mendapat data yang valid, yang akurat? Ya tentunya dari langsung, melakukan wawancara ke responden tadi, gitu Mbak Riris. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan di awal gitu ya, Mas, ya, bahwa GK yang dihitung BPS itu kan menggunakan pendekatan pengeluaran tadi ya. Betul Nah, betul. lalu bagaimana, Mas, untuk cara perhitungannya? Iya, jadi memang, tadi disampaikan Mbak Riris ada garis kemiskinan gitu. Memang kalau garis kemiskinan itu kan dipakai masyarakat, dipakai pemerintah ya, dipakai BPS untuk melihat bahwa suatu masyarakat itu miskin atau tidak gitu. Jadi kalau masyarakat itu dikatakan miskin, itu kalau tingkat pengeluarannya, tingkat konsumsinya itu di bawah garis kemiskinan. Iya. Nah, kalau, suatu, masyarakat gitu, kok tingkat pengeluarannya itu di atas garis kemiskinan, berarti dia tidak miskin. Seperti itu gampangannya, Mbak Ninis. Nah, garis kemiskinan ini itu terbagi menjadi 2. Jadi garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Nah, garis kemiskinan ini juga diambilkan dari apa? Dari tingkat pengeluaran masyarakat tadi. Yang dihasilkan datanya dari mana? Dari Susinas tadi, Mbak. Gitu Mbak Riris. Kalau, mungkin, eee, sering mendengar ya garis kemiskinan itu ya. Iya. Nah, garis kemiskinan itu kan sebetulnya kan rata-rata pengeluaran ya, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat, gitu. Tadi saya sampaikan, kalau berada di bawah garis kemiskinan berarti dia miskin. Kalau di atas garis kemiskinan dia dikatakan tidak miskin, seperti itu Mbak Riris. Ya. Jadi untuk
ini Mas, untuk data yang sudah dihasilkan oleh BPS Kabupaten Semarang, kira-kira bagaimana Mas kondisi data pengeluaran di Kabupaten Semarang? Baik, kalau kita melihat data Susenas di tahun 2024 ya, ini data terbaru, karena data di 2025 masih kita olah ini, Mbak. Jadi rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Semarang ini 1,3 juta rupiah. Jadi kalau saya sampaikan pengeluaran penduduk per kapita per bulan, itu berarti per kapita itu per orang. Berarti itu baru per orang ya? Betul, 1,34 juta per orang per bulan. Bukan per tangga. Bukan per rumah tangga, jadi satu orang gitu ya. Nah, kalau kita melihat ke bawahnya untuk pengeluaran makanan itu sekitar Rp662.000 per bulan per orang. Sedangkan untuk bukan makanan itu Rp675.000 per orang per bulan. Nah, itu kalau kita melihat ini proporsinya berarti sedikit persentasenya ya sedikit lebih banyak non makanan. Non makanan itu sudah mencapai berapa nih? Pengeluaran makanan 50,49% untuk yang makanan gitu. Nah, ini cukup menarik ya Mas ya, bahwa pengeluaran non makanan Betul. itu lebih besar dibandingkan pengeluaran makanannya, begitu. Nah, apakah bisa dikatakan dalam kondisi yang seperti ini bahwa penduduk itu makin sejahtera jika pengeluaran non makanannya itu lebih besar dibandingkan pengeluaran? Iya, eh, mungkin bisa menjadi salah satu indikator, tapi bukan indikator mutlak. Artinya, pada saat seseorang itu kebutuhan dasarnya makanan sudah terpenuhi, gitu kan, dia punya uang, itu tentunya kan untuk memenuhi kebutuhan non makanan, gitu kan. Misalnya nih, pada saat saya punya uang, tapi kebutuhan dasar makanan saya itu sudah terpenuhi gitu ya. Makan sudah terpenuhi, terus kemudian minum dan lain-lain sudah terpenuhi. Uang saya sisa. Pasti kan sebagai manusia normal pengen membeli non makanan gitu kan. Beli mobil misalkan, terus kemudian beli apa, aset-aset perhiasan gitu kan misalnya. Nah, seperti itu menjadi salah satu indikator bahwa jika persentase pengeluaran non makanan itu lebih tinggi dari persentase makanan, maka bisa disampaikan bahwa memang kesejahteraannya lebih baik. Seperti itu Mbak Hmm. Riris. Ya, artinya bahwa memang pada suatu kabupaten atau suatu wilayah, jika pengeluaran non makanannya lebih tinggi, itu suatu wilayah tersebut bisa dikatakan tingkat kesejahteraannya lebih baik dibandingkan dengan kabupaten yang tingkat pengeluaran makanannya lebih tinggi. Seperti itu, Mbak Oke. Riris. Mungkin itu karena itu bisa menunjukkan juga bahwa masyarakatnya itu sudah tidak begitu terlalu fokus begitu terhadap basic need-nya gitu ya Mas Betul, ya, betul, tapi betul. sudah beralih ke non makanannya. Iya, betul. Baik, selanjutnya nih Mas Puja, ada nggak sih hubungan antara tingkat pendidikan kepala rumah tangga dengan besarnya pengeluaran dalam rumah tangga? Iya, kalau kita melihat datanya itu ada korelasi yang jelas gitu ya. Jadi memang korelasinya itu ada antara tingkat pendidikan dengan pengeluaran gitu. Kalau kita melihat datanya ke dalam, jadi memang semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, itu pengeluarannya semakin besar juga gitu. Gitu. Heeh, tapi ini dilihat dari data ya. Artinya pada saat ada yang kalau di lapangan ya ada tingkat pendidikan yang lebih rendah, tapi tingkat pengeluarannya lebih tinggi. Nah, itu kasusistis sekali itu. Nah. Jadi kalau kita melihat dari data Susenas, korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengeluaran itu ada gitu. Memang kalau dilihat tadi, jadi semakin tinggi pendidikannya, cenderung pengeluarannya semakin besar juga, gitu Mbak Riris. Secara umum, jika pendidikan kepala rumah tangga itu semakin tinggi, maka pengeluaran dalam rumah tangga itu juga Iya, semakin tinggi gitu ya betul, Mas ya? betul. Ha, ha, ha. Baik. Lalu untuk pemanfaatannya nih Mas, pemanfaatan dari data pengeluaran per kapita ini oleh pemerintah, itu bagaimana? Iya, untuk pemerintah sendiri, data pengeluaran ini kan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun perencanaan gitu ya.
Artinya, pada saat pengeluaran masyarakat itu rendah gitu, itu bisa dijadikan evaluasi oleh pemerintah. Itu misalkan ini dihubungkan dengan tingkat daya beli gitu. Eee, Mungkin kan pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu ya, sudah mengevaluasi ya, kenapa, pengeluaran rendah gitu. Artinya ada kemungkinan bahwa kalau pengeluaran rendah mungkin karena tidak mampu membeli gitu. Nah, ini bisa dijadikan, eee, bahan juga untuk pemerintah gitu. Artinya pada saat pengeluaran di bidang apa dulu gitu, misalkan di bidang pendidikan, oh rendah pengeluarannya. Nah, mungkin intervensinya di bidang pendidikan apa gitu, misalkan sekolah gratis. Nah, kalau sekarang itu kan yang sudah ada sekolah-sekolah swasta itu kan sekarang perlakuannya ada beberapa yang disamakan dengan negeri. Jadi sekolah swasta di situ gratis juga dengan adanya dana BOS gitu. Di bidang pendidikan juga seperti itu. Pada saat pengeluaran masyarakat di kesehatan misalnya rendah gitu. Ini evaluasinya apa dulu gitu. Mungkin mungkin intervensinya adalah ada yang namanya jaminan kesehatan daerah, Jamkesda gitu. Terus kemudian kalau terkait dengan makanan gitu misalnya pengeluaran rendah gitu. Nah, mungkin daya beli masyarakat juga terkait dengan itu. Jadi mereka masyarakat tidak mampu untuk membeli gitu kan. Maka ada intervensi misalnya pasar murah. Nah, itu di pasar-pasar lah. Seperti itu apa kegunaan dari data pengeluaran tersebut gitu. Gitu Mbak Deris mungkin. Oke, jadi cukup eh, bagus ya untuk pemanfaatan data ini jika dimanfaatkan secara baik dan bijak oleh pemerintah daerah. Baik, eh, terima kasih Mas Puja. Semoga Sobat Besti semakin terliterasi terkait angka pengeluaran per kapita yang dipaparkan oleh Mas Puja. Nah, akhir kata dari kami, kesejahteraan bukan sekedar angka statistik, tapi tentang manusia yang hidup dengan layak, sehat, dan bermartabat. Ketika rakyat sejahtera, negara pun menjadi kuat, sehingga negara perlu hadir untuk menjamin kehidupan layak bagi masyarakat seutuhnya. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Halo.